Man of the Match Real Madrid vs Sevilla, Jude Bellingham. Jude Bellingham tampil menonjol dan dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam kemenangan Real Madrid atas Sevilla, Minggu, tanggal 21 Desember tahun 2025, dini hari WIB. Gelandang asal Inggris itu menunjukkan peran krusial sepanjang 90 menit pertandingan, baik dalam kontribusi ofensif maupun kerja defensif, sekaligus menjadi motor permainan Los Blancos. Bellingham turut mencatatkan namanya di papan skor dengan menyumbang 1 gol penting. Dari sisi serangan, ia melepaskan 2 tembakan, menciptakan 3 peluang, serta 5 kali menyentuh bola di kotak penalti lawan. Pergerakannya kerap merepotkan pertahanan Sevilla, terbukti dengan keberhasilannya melakukan 2 dribble sukses dari 3 percobaan. Dominasi Bellingham juga terlihat dalam duel 1 lawan 1. Ia tercatat sebagai pemain yang paling sering dilanggar dalam pertandingan, dengan 6 pelanggaran yang diterimanya. Selain itu, Bellingham memenangkan 12 duel, jumlah terbanyak dibandingkan pemain lain di laga tersebut, menegaskan pengaruhnya di lini tengah. Dalam distribusi bola, Bellingham tampil efisien dan rapi. Ia mencatatkan 39 umpan akurat dari total 42 percobaan, dengan persentase keberhasilan mencapai 93%, 9 diantaranya merupakan umpan ke area sepertiga akhir lapangan, yang membantu Real Madrid terus menekan Sevilla. Kontribusi Bellingham tidak berhenti pada fase menyerang, ia juga aktif membantu pertahanan dengan mencatatkan 3 tackle, 1 blok, serta 2 sapuan. Statistik ini menunjukkan etos kerja tinggi yang membuatnya berperan lengkap sebagai gelandang box-to-box. Gol Kylian Mbappe di laga Real Madrid vs Sevilla didedikasikan untuk Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappe membantu Real Madrid meraih kemenangan penting saat menjamu Sevilla pada pekan ke-17 Liga Spanyol tahun 2025 sampai tahun 2026 di Santiago Bernabeu, Minggu, tanggal 21 Desember tahun 2025. Los Blancos menang 2-0 dalam laga yang berjalan alot hingga menit-menit akhir. Gol pembuka Real Madrid lahir pada menit ke-38 lewat Jude Bellingham yang memanfaatkan celah di lini belakang Sevilla. Keunggulan itu membuat Madrid tampil lebih percaya diri, meski tetap mendapat perlawanan ketat. Situasi pertandingan berubah ketika Sevilla harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-69, Marcos do Nascimento Teixeira diusir wasit setelah menerima kartu merah. Di menit-menit akhir, Kylian Mbappe memastikan kemenangan Madrid lewat eksekusi penalti yang dingin. Gol itu bukan sekadar penutup laga, melainkan momen syarat makna di Bernabeu. Gol penalti ke gawang Sevilla menjadi gol ke-59 Kylian Mbappe sepanjang tahun 2025. Catatan itu membuatnya menyamai rekor klub yang sebelumnya dipegang Cristiano Ronaldo pada tahun 2013. Penampilan Mbappe dalam laga ini sebenarnya tidak sepenuhnya mulus. Ia kerap kesulitan menembus pertahanan rapat Sevilla yang tampil disiplin sepanjang pertandingan. Namun, kualitas pemain besar terlihat dari kemampuannya menentukan hasil akhir. Saat peluang datang dari titik putih, Mbappe menjawabnya dengan gol krusial. Usai mencetak gol, Mbappe melakukan selebrasi, siu, yang identik dengan Cristiano Ronaldo. Ia kemudian membeberkan alasannya melakukan selebrasi tersebut. Mbappe menilai Ronaldo sebagai sosok penting dalam proses adaptasinya di lingkungan klub. Komunikasi yang terjalin di antara keduanya membuat sang striker merasa dihargai dan didukung. Momen menyamai rekor gol Ronaldo di tahun kalender yang sama pun terasa semakin spesial. Mbappe lantas memilih mendedikasikan gol tersebut kepada sang legenda besar Los Blancos. Saya punya selebrasi sendiri, tetapi saya ingin melakukannya seperti ia untuk mendedikasikannya kepadanya. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengannya. Selamat Natal untuk semua Madridista, pungkas Mbappe. Real Madrid lirik bek Manchester United sebagai opsi pengganti Carvajal. Real Madrid dikabarkan sudah mulai menyusun rencana transfer untuk musim panas mendatang. Selain membidik pemain di posisi gelandang dan bek tengah, Los Blancos mempertimbangkan mendatangkan bek kanan baru, seiring masa depan Dani Carvajal yang masih belum pasti. Kontrak Carvajal akan berakhir pada akhir musim ini dan hingga kini belum ada kepastian terkait perpanjangan kontrak. Meski menjadi satu di antara pemain paling berjasa, kondisi fisik Carvajal mulai menjadi perhatian serius manajemen Real Madrid. Bek kanan berusia 33 tahun itu mengalami cedera ligamen lutut, ACL, musim lalu dan saat ini kembali menepi selama sekitar 3 bulan akibat masalah pada lutut yang sama. Situasi tersebut memunculkan keraguan terkait kemampuannya untuk tampil konsisten dalam jangka panjang. Jika Real Madrid memutuskan mencari pengganti Carvajal, opsi dari Premier League mulai dipertimbangkan. Menurut laporan,
Real Madrid menunjukkan ketertarikan kepada bek kanan Manchester United, Diogo Dalot. Dalot sejatinya bukan nama baru dalam radar Los Blancos. Bek asal Portugal itu disebut berpotensi didatangkan pada 2026 dan diproyeksikan untuk bersaing dengan Trent Alexander-Arnold di sisi kanan pertahanan Real Madrid. Kylian Mbappé terpaut 1 gol dengan rekor Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappé kembali menunjukkan perannya yang krusial bagi Real Madrid. Penyerang asal Prancis itu mencetak 2 gol dalam kemenangan tipis 3-2 atas Talavera di ajang Copa del Rey, Kamis, tanggal 18 Desember tahun 2025, dini hari WIB. Berkat 2 gol itu, Kylian Mbappé kini mengoleksi 58 gol sepanjang tahun kalender 2025, hanya terpaut 1 gol dari rekor klub yang masih dipegang Cristiano Ronaldo. Rekor tersebut sebelumnya ditorehkan Cristiano Ronaldo pada 2013, saat ia mencetak 59 gol dalam 1 tahun kalender bersama Los Blancos. Kylian Mbappé masih memiliki 1 kesempatan lagi untuk menyamai atau bahkan melampaui pencapaian tersebut ketika Real Madrid menjamu Sevilla pada laga terakhir mereka tahun ini. Pelatih Real Madrid, Xabi Alonso, membela keputusannya untuk memainkan Mbappé sepanjang pertandingan melawan Talavera. Menurut Alonso, kontribusi sang bintang benar-benar menentukan hasil akhir laga. Alonso menegaskan bahwa gol ketiga Madrid, yang tercipta berkat peran Mbappé, sangat penting dalam menjaga keunggulan tim. Itulah sebabnya ia memilih mempertahankan Mbappé di lapangan meski pertandingan berjalan dengan tensi tinggi hingga menit akhir. Alonso menyebut misi tim telah tercapai dengan lolos ke babak berikutnya. Endrick sepakat tinggalkan Real Madrid, siap berlatih dengan klub barunya setelah Natal. Endrick tampaknya akan segera memulai babak baru dalam kariernya. Striker muda Real Madrid tersebut siap meninggalkan Santiago Bernabeu dengan status pinjaman pada bursa transfer Januari, dengan Olympique Lyon disebut sebagai destinasi berikutnya. Pemain berusia 19 tahun itu memang kesulitan mendapatkan menit bermain di bawah asuhan Xabi Alonso, terutama setelah kembali dari cedera. Sejak pulih, Endrick nyaris tak mendapat kesempatan tampil, membuat masa depannya di Madrid untuk paruh kedua musim ini menjadi tanda tanya besar. Situasi tersebut akhirnya mengarah pada satu keputusan penting. Real Madrid disebut telah sepakat untuk meminjamkan Endrick pada Januari mendatang, terlepas dari apakah Xabi Alonso akan tetap bertahan atau justru meninggalkan kursi pelatih dalam waktu dekat. Langkah ini diambil demi memastikan perkembangan sang pemain tidak terhambat. Menurut laporan terbaru, proses kepindahan Endrick ke Lyon kini sudah memasuki tahap akhir. Jadwal keberangkatannya ke Prancis pun telah disusun. Striker muda asal Brasil itu diperkirakan akan mulai berlatih bersama rekan-rekan barunya tepat setelah Natal, yakni pada tanggal 26 Desember. Rencananya, Endrick akan langsung bekerja di bawah arahan pelatih Lyon, Paulo Fonseca, selama beberapa hari. Setelah itu, ia dijadwalkan diperkenalkan secara resmi kepada media sebagai pemain baru Lyon pada tanggal 1 Januari bertepatan dengan dibukanya jendela transfer musim dingin. Lyon dijadwalkan menghadapi AS Monaco pada tanggal 3 Januari, laga yang bisa menjadi panggung awal bagi sang striker untuk menunjukkan potensinya di Ligue 1. Real Madrid harus rogoh 100 juta euro untuk datangkan Kenan Yildiz dari Juventus. Juventus kembali berada di pusat diskusi bursa transfer dan rencana jangka panjang klub. Kali ini, suara datang langsung dari direktur strategi sepak bola mereka, Giorgio Chiellini, yang menjawab 3 isu penting sekaligus. Nama David Fratesi, Khéphren Thuram, dan Kenan Yildiz muncul dalam satu rangkaian narasi yang saling berkaitan. Pernyataan Chiellini menjadi penting karena menegaskan arah klub di tengah rumor dan gejolak kepemilikan. Juventus memilih bicara lugas tanpa membuka ruang spekulasi berlebihan. Ketertarikan Juventus terhadap David Fratesi bukan cerita baru dalam beberapa musim terakhir. Akan tetapi, Chiellini menolak membahas detail karena menghormati posisi Inter Milan sebagai klub pemilik sang gelandang. "Saya tidak akan berbicara tentang Fratesi karena menurut saya itu tidak sopan terhadap Inter," kata Chiellini. Pernyataan itu menunjukkan kehati-hatian klub dalam menjaga relasi antar pesaing langsung. Isu pertukaran Fratesi dengan Khéphren Thuram langsung ditepis secara tegas. Namun, Chiellini memastikan bahwa Thuram adalah bagian inti dari proyek klub. Untuk Thuram, dia adalah dan tetap menjadi protagonis Juventus, ujar Chiellini. Ia menambahkan bahwa performa sang gelandang selama 1,5 tahun membuktikan kelayakannya. "Dia akan bertahan bersama kami,"
Kami ingin membangun masa depan bersamanya. Lanjutnya, kalimat ini menutup kemungkinan transfer yang melibatkan pemain Prancis tersebut. Sikap ini menandakan bahwa Juventus tidak ingin melepas aset penting demi solusi instan. Klub memilih kontinuitas sebagai fondasi pengembangan skuad. Chiellini juga menanggapi situasi kontrak Kenan Yildiz yang mulai menjadi perhatian publik. Ia mengakui bahwa kesepakatan baru tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Kenan penting bagi kami, dia memiliki kontrak jangka panjang, kata Chiellini. Menurutnya, tidak ada urgensi karena masa berlaku kontrak masih aman. Ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam seminggu, tetapi keinginan bersama adalah melangkah maju bersama, ujarnya. Pendekatan ini menunjukkan kehati-hatian dalam manajemen pemain muda.